Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari kelas 11 F4. Di sini saya akan membuat tugas video agama Islam yang bertema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Jadi pada materi bab 7 ini terdapat 1. Menjaga kehormatan, 2. Ikhlas, 3. Malu, 4. Zuhud. Menjaga kehormatan. Apa sih dari menjaga kehormatan? Jadi menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut muru'ah, yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 35, yaitu artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka apapun dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab 33 ayat 35. Sikap maru'ah yaitu ada terhadap diri sendiri, terhadap sesama makhluk, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meski dalam keadaan sendiri. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maksudnya adalah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila bermaksiat kepadanya. 2. Ikhlas. Ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak tercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dan berniat. Bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya serta mengharap ridha Allah sementara. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidak mengharap sesuatu kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah surah Az-Zumar 39:2 berikut ini. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dan memurnikan ketaatan atau ibadah kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 39 ayat 2. Ali Abdul Halim 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A. Orang awam atau umum. Pada tingkat ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. B. Orang kawas atau khusyus. Pada tingkat ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkat ini peribadahan sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Orang kawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia ibadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang pada tingkat ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Imam Dun, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. 1. Tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. 2. Tidak lagi melihat pada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat pembuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. 3. Tidak meningkat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Saat mempunyai sifat ikhlas, manfaatnya adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga kalian dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkan kalian jatuh dari petunjuk agama. Manfaat lain dari ikhlas adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi SAW bertemu seseorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan laki-laki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda,
Berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar, penulis kitab Fath Al-Bari, malu dibagi menjadi dua, yaitu satu malu naluri atau gahazah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. 2. Malu. Malu yang dicari atau dilatih mukatasabah. Sifat malu ini adanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Tentang malu ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, menjelaskan dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Malukah pada Allah dengan sebenarnya?" Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami malu." Alhamdulillah, beliau bersabda, "Bukan itu, tapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya, mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa mengingatkan akhirat, ia meninggalkan perhasilan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenarnya." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Rasul juga menyebut salah satu bahaya seorang yang tidak berlaku zuhud, yaitu dapat dijangkit penyakit wah, sebagaimana sabda beliau. Dari Tasuban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian, umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk." Seorang laki-laki berkata, "Apakah kami waktu itu berjumlah sedikit?" Beliau menjawab, "Tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn." Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu al-wahn?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Dawud. Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghafari disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghafari dari Nabi SAW bersabda,
Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyanyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada kembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Maru'ah dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga perkataan, memakai pakaian, mencerminkan syariat Islam, menjauhi pergaulan bebas, dan menjauhi makan dan minuman haram. Ikhlas pada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malu dalam bahasa Arab disebut dalam kata al-haya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Dari hadis riwayat Al-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang tidak ada rasa malu berarti sudah tidak punya harga diri. 4. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Dengan kata lain, zuhud adalah cara untuk menyikapi harta dunia yang dimiliki untuk tidak menjadikan lalai dan jauh dari ajaran agama Islam. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid. Zuhud menurut para ulama, Abu Sulaiman Az-Zanani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Abu Zaid bin Al-Arabi, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Ragib Al-Ifasani, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Zuhud menurut para ulama, Hadar Maghr mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat, Rasulullah menuju kepada segokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasulullah." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian menghadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya
dan berselisih dengan para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk penjelasan lebih lengkap, silakan tonton video berikut ini. Dalam Islam, cinta dunia bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Perilaku zuhud adalah seseorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani dan tetap menjadikannya jauh dari Allah. Dengan demikian, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai tuntunan agama, seperti mencari harta secara halal, serta yang dimiliki tidak menjadikan seseorang sombong dan jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal, penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendekatkan seseorang hamba kepada Allah, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Kamu punya kehormatan walaupun kamu kelas pakaiannya ataupun sekolah nggak tinggi kayak bapak lu nih, kayak gembel begini, cara berpakaian nggak pakai kaos kaki atau apa, tapi konglomerat mana kalau saya minta ke mereka buka pintu, pejabat mana saya minta ke mereka buka pintu. Akbar, Allahu Akbar. Eja, kita sholat di masjid yuk. Ayo. Kita sholat di dalam yuk. Oke. Kita kasih uang ke kotak amal yuk. Ayo, tapi kamu masukin berapa? Aku masukin 2.000. Kalau gitu aku 5.000. Kalau gitu aku 10.000. Kalau gitu aku nggak jadi 5.000 deh, aku 20.000 aja. Mas masuknya receh ya. Iya, emang kenapa? Masa udah gede masuknya masih
ikhlasnya, bukan jumlahnya. Oh, gitu. Yaudah aja kita masukin lece aja. Lah tadi ngomongnya sampai 20.000 kok sekarang malah jadi receh. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif ikhlas. Itu bukan duit saya. Tadi duit ada jatuh. Dan membersihkannya dari campuran. Gua malu ngap joget dong kayak gitu. Ngapain malu bro, ini lagi tren loh. Karena malu sebagian dari iman. Asik bro, gue minta tolong dong. Minta tolong apa ngap? Gue mau tanya guru tapi malu. Tolong tanyain ya bro. Gitu aja malu. Ingat ngap, malu bertanya sesat di jalan. Tapi dulu lo pernah bilang malu sebagian dari iman. Tuh malu untuk berbuat maksiat. Kalau udah tahu perbuatan lo itu benar, kenapa harus malu? Innal ladzina yulhiduna fi Aduh, mana pula orang Grab ni? Lambat betul. Sampai pun. Lama ke balik ni? Taklah. Kejap je ni. Minggu je saya balik ni. Oh, ni dah makan belum ni jauh ni? Belum lagi ni pakcik. Pagi juga belum makan ni. Asal pakcik nak belanja ke? Boleh juga tu. Jadi kita makan dululah. Nak ke mana ni? Uish, serius lah pakcik? Kalau macam tu saya nak makan KFC pakcik. Boleh. Mantap lah. Pakcik kan nak makan dulu tadi. Kenapa dah sampai rumah saya dah ni? Tak. Saya tengah cakap dengan call ni. Apa itu zuhud? Zuhud pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Itulah zuhud. Sehingga dalam pikiran orang yang zuhud adalah bagaimana caranya dia bisa melakukan sesuatu yang bernilai pahala. Sehingga yang dia pikirkan, ini berpahala ataukah tidak? Ini berpahala ataukah tidak? Nah, sampai pun kegiatan dalam mencari harta
dia juga mikir seperti itu. Ini berpahala ataukah tidak? Maka tidak salah ketika orang mencari harta, namun dengan tujuan yang baik. Dia niatkan dengan mencari harta untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, agar dia tidak meminta-minta. Fahuwa fi sabilillah, kata Nabi SAW. Atau untuk mencukupi nafkah keluarganya, anak dan istrinya, fahuwa fi sabilillah. Atau untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi bekerja, fahuwa fi sabilillah. Padahal itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dia mencari harta untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, yang disebut oleh Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Sehingga zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit, tapi masalah mengendalikan kondisi batin. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kan sangat bergantung dengan keberadaan uang. Betul sekali, dan itu bukan cuma sekarang, sejak masa silam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut harta itu qiyaman lakum, sebagai penegak kehidupan kalian. Sehingga apapun kita butuh harta, ibadah butuh harta, bermuamalah butuh harta, dan kegiatan yang lain juga butuh harta. Makanya dalam kegiatan jihad Allah dahulukan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Karena kalau tidak punya harta, jihad itu menjadi berpotensi kalah. Orangnya jadi tidak persiapan, nggak punya senjata karena tidak memiliki harta. Wallahu a'lam. Qanaah itu adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Bahasa sayanya, hiduplah di level kita. Jangan mencari level yang lebih tinggi. Jangan paksakan dunia ini kita harus seperti itu. Jangan. Kalau memang nanti Allah mudahkan, ikhtiar kita Allah berkahi, akhirnya kita bisa naik ke kelas Alphard. Naik ke kelas Alphard tuh gak masalah. Antum kira orang di atas Alphard itu tidak zuhud? Sangat salah. Zuhud itu bukan di atas Alphard atau di atas Corolla. Zuhud itu ada di sini. Lagi dulu, orang nak nyoba. Yang di atas Alphard Senin, Kamis puasa. Antum yang baru Supra nggak pernah puasa-puasa. Siapa yang zuhud? Jangan kira zuhud itu artinya tidak ada kemewahan dunia. Zuhud itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Yang punya Alphardnya parkir, istrinya belanja, dia baca Quran. Zuhud. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemewahan dunia, namun Islam bertabrakan dengan kemewahan dunia yang dihasilkan dari jalan yang haram. Namun kalau dari jalan yang halal, tidak. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.